Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Kare. Nah, kali ini kakak bakal ngebahas soal tentang prediksi UTBK, khususnya untuk subbab PK ya. Nah, untuk pembahasan soalnya, langsung simak pembahasan berikut. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, di soal yang pertama ini kita diberikan sebuah persamaan ya. Kita mau mencari hubungan kuantitas P dan Q. Oke. Nah, ini sebetulnya tinggal kita jabarin aja. Ini kita kali silang. Jadinya nanti 2Y ditambah dengan akar X sama dengan ini kita kalikan silang teman-teman ya. Jadi 2 dikali akar X itu adalah 2 akar X. Kemudian 1 dikali 2 itu adalah plus 2. Nah, kemudian setelah itu yang ada X nya kita gabungin. Ini 2 akar X dikurangi akar X. Itu kita hasilkan akar X ya. 1 akar X. 2 dikurangi 1 plus 2. Nah, kemudian supaya ini Y nya sendiri kita bagi aja dengan 2. Jadi Y sama dengan akar X tambah 2 per 2 gitu ya. Nah, tinggal kita cekin aja nilai X nya. Nanti kita bisa tahu hubungannya gitu ya. Misalkan kita cek yang X kecil dulu. Kalau misalkan X nya 1 deh kalau kecil, berarti Y nya berapa ya? Berarti akar 1 itu 1. 1 tambah 2, 3. 3 bagi 2, 1,5. Oh, berarti kalau X nya 1, Y nya 1,5. Berarti X lebih kecil daripada Y. Nah, tapi teman-teman hati-hati. Ini nggak boleh kamu coba cuma 1 doang gitu. Coba aja sekarang X nya yang lebih besar. Misalkan 10.000. Ya, kita coba. Kalau X nya 10.000 berarti Y nya adalah akar 10.000 itu 100. 100 tambah 2 itu 102. 102 dibagi 2 itu adalah 51. Berarti kalau kita masukin X nya 10.000, X ini lebih besar daripada Y. Nah, berarti ada dua kesimpulan dong ya. Ada yang X kurang daripada Y dan juga ada yang X lebih besar daripada Y. Kalau misalkan ada dua kesimpulan seperti ini, langsung saja jawab hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan ya, karena ternyata bisa berbeda. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Di sini Altonews telah melakukan survei terhadap siswa-siswa yang terkait metode pembelajaran. 40% menyukai pembelajaran online, ini 40%. Kemudian 65% menyukai tatap muka, ini 65%. Dan juga 25% itu keduanya ya, berarti irisan ya. Kita sebut irisan itu yang ada di keduanya, yaitu suka di online juga suka di pembelajaran yang offline. Ini 25%. Nah, kemudian berapakah range siswa yang tidak menyukai kedua metode tersebut? Kita sebut sebagai Y. Nah, jadi teman-teman, ini kakak punya rumus untuk mengerjakan soal himpunan seperti ini atau yang biasa dikerjakan dalam diagram Venn itu menggunakan rumus S ditambah I sama dengan L ya. S-nya itu semua atau semesta ya. I-nya itu irisan yang suka keduanya. Nah, L itu lainnya. Lainnya itu artinya apa sih? Selain daripada semua dan selain daripada irisan. Oke, semuanya karena ini dalam persentase, berarti semua orang kita misalkan sebagai 100% totalnya. Irisannya 25% yang tadi yang suka keduanya. Nah, ini berarti masuknya ke lainnya 45% ditambah 65% ditambah yang tidak suka keduanya, Y gitu ya. Berarti ini jadinya 125%. Ini kalau kita jumlahkan menjadi 110% ditambah dengan Y. Berarti Y-nya kita dapatkan 125 ya. Ini benar nggak? 125 dikurangi dengan 110. Berarti kita dapatkan 15% gitu ya, teman-teman. Nah, kita cek lagi bener gak ini? Oh, ini 40%. Ini 40% ya, hati-hati. Ini 40%. Jadi ini jadinya 105 dong ya. Berarti 125 dikurangi 105. Jadinya adalah 20%. Nah, 20% masuk ke range yang mana sih? Masuk ke interval yang mana? Berarti
masuk ke interval yang ini di antara 19% sampai dengan 30% ya. Bener gak? Coba teman-teman cek lagi 20. Kalau ini kan dia di bawah 20% ya. So jawaban yang paling tepat adalah option yang D. Oke, soal selanjutnya jika ada at S ya itu 4,5 dan ini adalah 10, maka nilai ini gimana? Nah teman-teman harus tahu bahwasannya at ditambah S kuadrat ini kita bisa menjabarkan menjadi at kuadrat ditambah dengan S kuadrat ditambah dengan 2 at kemudian kali S. Sama kayak bentuk A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah dengan 2AB. Nah coba teman-teman lihat sekarang nilai daripada penjumlahan kuadrat at dan S nya itu adalah di sini 10. Kemudian 2 dikali at dikali S nya juga udah ada 4,5. Oke, 2 dikali 4,5 berarti 10 ditambah 9 jadinya 19. Oh berarti nilai daripada at S kuadrat itu adalah sama dengan 19. Berarti kalau sama dengan 19 dia lebih besar daripada 17. So, jawabannya adalah option yang A. Oke, soal yang terakhir ya teman-teman ya. Ini 5 tahun yang lalu. Nah, 5 tahun lalu jumlah usia 2 orang bersaudara, kita misalkan aja X dan Y gitu. Berarti jumlahnya X min 5 karena 5 tahun yang lalu ditambahkan dengan Y min 5 adalah 24. Sedangkan 3 tahun yang akan datang berarti 3 tahun kemudian. Apa nih 3 tahun kemudian? Usia 2 kali yang tua, 2 kali usia yang tua. Misalkan yang Y yang lebih tua deh ya. Berarti ini X kurang dari Y. Nah, apa nih? 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 12. Berarti 2 kali Y ya sama dengan 2 kali X ditambah dengan 12. Tapi ingat, karena 3 tahun kemudian berarti setiap umur ditambah 3 ya. Ini Y tambah 3, X juga ditambah 3. Pertanyaannya, pada saat ini usia yang lebih tua berapa? Berarti kan yang lebih tua tadi kita misalkan si Y ya, bahwasanya X yang lebih kecil daripada Y. Jabarin ini, berarti ini X tambah Y minus 5 sama minus 5 jadinya minus 10 sama dengan 24. Berarti X tambah Y sama dengan 24, ini pindah jadi positif, jadi 10 tambah 24, 34. Yang ini kita juga jabarkan 2Y tambah 6 ya, jadi kalikan secara distributif. Ini juga sama, 2X ini tambah 6 tambah 12. Ini kita bisa coret 6-nya, berarti kita pindah ruas 2X ya. Kemudian ini kita pindah ruas minus 2Y minus 2X sama dengan 12. Atau kalau kita bagi 2 menjadi Y min X sama dengan 6. Nah untuk mencari Y tinggal kita eliminasi aja nilai daripada si X-nya ya, dari persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Ini berarti Y min X sama dengan 6. Untuk menghilangkan X, karena ini berbeda tanda, ini positif ini negatif, berarti kita jumlah. Habis ini kita tambah 2Y, 34 tambah 6 menjadi 40. Berarti Y-nya 40 bagi 2, 20. Oh berarti usia yang lebih tua atau si Y itu adalah 20 tahun. So jawaban yang paling tepat adalah option yang D. Oke, jadi itu pembahasan soal tentang prediksi UTBK khususnya untuk subbab PK gitu ya. Nah di sini kakak sudah sediakan lagi satu soal latihan. Silakan kalian coba kerjakan dan tulis jawaban di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya silakan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.